Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan yang kedua, yakni kenaikan titik didih larutan atau delta TB, B dari kata boiling, dan yang ketiga penurunan titik beku larutan yang diberi lambang delta TF dari kata freezing. Nah, saya meminta kalian untuk memperhatikan gambar ilustrasi percobaan A dan percobaan B berikut ini. Ini gambar A dan ini adalah gambar B. Dari gambar A dan B saya mengajukan pertanyaan, apakah yang dapat kalian jelaskan dari gambar hasil percobaan di atas? Kita coba lihat gambar A. Kalau kita punya gelas kimia, kita masukkan air ke dalamnya, kemudian kita panaskan sampai mendidih. Nah, pada tekanan normal atau 1 atm, maka kalau dilihat dari termometer di sebelahnya ini, maka termometer menunjukkan angka 100. Berarti titik didih air pada saat itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian jika ke dalam air ini kita tambahkan glukosa, sehingga menjadi larutan glukosa, juga kita didihkan, maka kalau kita perhatikan termometer di sampingnya, maka mudah-mudahan kelihatan ini titik didihnya 110 derajat Celcius. Artinya, dengan adanya zat terlarut glukosa ini menaikkan suhu atau titik didih menjadi 110. Maka judulnya adalah kenaikan titik didih. Dengan adanya zat terlarut, maka titik didihnya akan naik. Gambar B, misalnya kita punya air, kita letakkan, kita masukkan dalam tabung reaksi, kemudian kita bekukan. Ini adalah air yang diberi batu es. Maka dari gambar ini menunjukkan bahwa air membeku pada 0 derajat Celcius. Kemudian kalau ke dalam air ditambahkan urea, maka menjadi larutan urea, misalnya dengan konsentrasi 1 molal, maka titik bekunya menjadi min 1,8 derajat Celcius. Berarti dengan adanya urea 1 molal ini akan menyebabkan dia turun titik bekunya. Maka judulnya adalah penurunan titik beku larutan. Nah, dari dua gambar ini, maka kita akan mendalaminya tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, ini saya ambilkan gambar termometer Celcius. Nah, kalau kita perhatikan gambar A, ini 100 ambil dari sini, maka ini merupakan titik didih air murni. Nanti atau disebut sebagai pelarut murni yang kita beri lambang TB0. B dari kata boiling, titik didih air murni. Ketika kita masukkan glukosa, maka titik didihnya akan naik. Dari gambar ini naik sampai berapa? Sampai 110.
Maka ini disebut sebagai titik didih larutan. Kita beri lambang Tb. Kalau ini kamu mau ganti ini Tb untuk pelarut, ini Tb untuk larutan, ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian berapakah perubahannya atau lebih tepat berubahnya naik menjadi kenaikan titik didihnya, maka secara matematika perubahan atau kenaikannya ya dihitung saja dari yang besar dikurang yang kecil. Kalau ini kan perubahannya 110 dikurang 100 sama dengan 10 derajat Celcius. Secara matematika maka delta Tb boleh ditulis Tb titik didih larutan dikurangi Tb0 titik didih air murni. Nah, ini adalah rumusan yang pertama. Dengan keterangannya saya kira bisa dibaca. Delta Tb adalah kenaikan titik didih larutan. Kemudian Tb adalah titik didih larutan. Dan Tb0 adalah titik didih pelarut murni. Oke, itu gambar A. Gambar yang B, ini 0 derajat, ini sambil dari sini, maka ini adalah titik beku air murni. Kita beri lambang TF0. Oke. Kemudian ternyata dengan adanya zat terlarut urea, dalam hal ini 1 molal, maka titik bekunya ini turun. Sampai berapa? Tentu tergantung dari konsentrasinya. Nah, ini turun menjadi min 1,8 atau turun 1,8 derajat Celcius. Maka ini dinamakan titik beku larutan atau kita beri lambang TF. Kalau kita diminta menghitung berapa perubahan titik bekunya, perubahannya turun. Maka ini penurunan titik beku. Nah, bagaimana menghitungnya? Karena yang lebih tinggi adalah titik beku air murni, berubahnya ya TF0 dikurangi TF. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini rumus yang kedua. Keterangannya saya kira bisa dibaca. Delta TF penurunan titik beku larutan. TF0 adalah titik beku pelarut murni. Kemudian TF-nya adalah titik beku larutan. Oke, semangat. Semoga konsepnya bisa dipahami dengan jelas. Oke. Ada 2 pertanyaan yang perlu kita kaji bersama. Baik itu kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku. Kalau seandainya larutan urea ini kan 1 molal. Kemudian saya ubah, saya ganti dengan 2 molal. Apakah penurunannya sama? Tentu saja tidak. Karena kita tahu bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Tentu kalau 1 molal dan 2 molal, partikel zat terlarutnya berbeda, tentu lebih banyak yang 2 molal. Oke. Pertanyaan yang kedua, untuk mendalami ini, kalau misalnya ini larutan urea 1 molal, saya ganti dengan larutan NaCl juga 1 molal, konsentrasinya sama, 1 molal. Bedanya urea itu non-elektrolit, sedangkan NaCl elektrolit. Apakah perubahan penurunan titik bekunya sama? Atau misalnya diterapkan dengan titik didih, apakah kenaikan titik didihnya sama atau beda? Jelas berbeda. Sebab dengan konsentrasi yang sama, elektrolit dalam larutan akan lebih banyak menghasilkan partikel zat terlarutnya atau ionnya. Oke, kita akan dalami lebih lanjut di slide berikutnya.
Nah, berdasarkan informasi di atas dan berdasarkan data hasil eksperimen, juga ya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan perbandingan antara kenaikan titik didih larutan atau dilambangkan delta TB dari kata boiling dan penurunan titik beku larutan atau dilambangkan delta TF dari kata freezing, termasuk yang larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yang mau saya sampaikan untuk kenaikan titik didih, maka semakin besar konsentrasi larutannya, dalam hal ini konsentrasi yang dipakai molal, maka makin tinggi atau makin naik titik didihnya, makin naik. Kalau makin naik, bagaimana delta TB-nya perubahannya? Ya tentu makin besar. Bagaimana untuk penurunan titik beku larutannya? Maka hampir mirip. Semakin besar konsentrasinya, konsentrasi larutan dalam konteks ini adalah molalitas, berarti jumlah partikel zat terlarutnya makin banyak, maka titik bekunya makin rendah atau makin turun. Kemudian bagaimana perubahan atau penurunan titik bekunya? Makin turun ya makin besar berarti. Jadi inilah tentang penurunan titik beku larutan. Catatan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah hubungan antara kenaikan titik didih larutan dengan konsentrasi larutan dalam hal ini adalah molalitasnya. Nah, kalau saya tuliskan rumusan yang pertama tadi, secara umum bahwa delta TB sama dengan TB dikurangi TB0, kemudian karena tergantung dari jumlah partikel zat terlarutnya, boleh ditulis bahwa untuk larutan non-elektrolit, bahwa delta TB atau kenaikan titik didih larutan itu sangat tergantung dari molalitasnya atau konsentrasinya dan tetapan kenaikan titik didih pelarutnya. Atau delta TB sama dengan M dikali Kb. Bagaimana untuk yang elektrolit? Ingat faktor Van Hoff. Jadi delta TB sama dengan M dikali Kb dikali I. Bagaimana mencari I? Mudah-mudahan masih ingat faktor Van Hoff. I sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 tutup kurung dikali alfa. Maka dari rumusan ini bisa dijabarkan menjadi delta TB sama dengan M dikali Kb dikali 1 plus dalam kurung N-1 dikali alfa. Nah, M-nya nanti ingat molalitas kita sudah belajar, bisa diturunkan kembali rumusnya. Molalitas itu adalah mol per kilogram pelarut atau boleh dijabarkan molal sama dengan GT per MR dikali 1000 per P, massa pelarut dalam satuan gram. Nah, keterangan segera bisa dibaca. Oke. Kemudian yang penurunan titik beku larutan, hubungan antara penurunan titik beku larutan dengan konsentrasi larutan atau molalitas saya sampaikan tadi dapat dirumuskan. Nah, secara umum ada rumusan bahwa delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, untuk larutan non-elektrolit, karena sekali lagi sifat koligatif itu sangat tergantung dari jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasinya, maka delta TF sama dengan M dikali KF. Konstanta tetapan titik beku. Ini sangat tergantung dari pelarutnya. Begitu juga ini sangat tergantung dari
pelarutnya apa. Untuk larutan elektrolit maka tinggal kalikan dengan faktor I. Maka delta TF sama dengan M molalitas dikali KF dikali I faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya masih ingat I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. N ingat jumlah ion yang dihasilkan, alfa itu derajat ionisasinya. Atau bisa ditulis secara matematis atau rumus menjadi seperti ini. Keterangannya saya kira bisa dibaca sendiri. Delta TF penurunan titik beku larutan, TF titik beku larutan, TF0 titik beku pelarut murni. Kalau ada 0 ini berarti pelarut murninya. Kemudian molalitas, kemudian ketetapan penurunan titik beku molal, kemudian faktor Van Hoff, dan yang berikutnya jumlah kation dan anion. Yang ketiga, sehubungan dengan Kb dan Kf, maka saya tuliskan di sini untuk Kb, harga Kb sangat tergantung pada pelarutnya. Harga Kb kalau pelarutnya air, dengan pelarutnya alkohol, dengan pelarutnya benzena tentu berbeda. Begitu juga harga Kf sangat tergantung pada pelarutnya. Kalau pelarutnya air, pelarutnya alkohol, pelarutnya benzena tentu nilainya atau harganya akan berbeda. Oke, saya lanjutkan. Tabel berikut ini sebagai informasi saja, saya kutip dari beberapa literatur. Misalnya zat pelarut, pelarutnya adalah air. Kita tahu pada keadaan normal, tekanan 1 atm, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, harga Kb-nya ini 0,52. Kalau mau lengkap, ini derajat Celcius per molal. Kalau pelarutnya kita pakai benzena, maka titik didihnya 80,2 dengan harga Kb 2,52 dan seterusnya. Ini nggak usah dihafal, ini hanya informasi dan dalam soal biasanya diinformasikan atau diketahui dalam soal. Sedangkan tabel yang di bawah ini tentang data titik beku dan harga Kf-nya, misalnya yang sangat kita kenal, kalau pelarutnya air pada tekanan 1 atm, titik bekunya 0 derajat Celcius, nah ini baru harga Kf-nya 1,86. Kalau mau lengkap, tadi saya bilang satuannya derajat Celcius per molal. Kalau benzena, titik bekunya 5,45 derajat Celcius, harga Kf-nya 5,07. Jadi harus dilihat pelarutnya itu apa, supaya tidak salah menentukan harga Kb maupun harga Kf termasuk titik didih dan titik bekunya. Oke, mantap ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Konsepnya saya kira sudah selesai. Kita akan lihat satu contoh soal. Oke. Nah, misalnya begini. Larutan CH3COOH 0,05 molal membeku pada suhu min 0,094 derajat Celcius dan Kf airnya sama dengan 1,86, ditulis lengkap satuannya di sini derajat Celcius per molal. Tentukan derajat ionisasi atau alfa larutan elektrolit tersebut. Kita ingat kalau pelajaran kelas 10 untuk non-elektrolit alfanya 0, untuk elektrolit lemah alfanya antara 0 dan 1, untuk elektrolit kuat alfanya 1. Dari pelajaran kelas 11, kita tahu bahwa CH3COH itu merupakan elektrolit lemah. Jadi alfanya antara 0 dan 1.
Pertanyaannya, antara 0 dan 1 itu berapa? Apakah 0,01, 0,03, atau 0,04 dan lain sebagainya. Oke, kita coba jawab. Pesan saya sebelum kalian menjawab tentang soal-soal dalam sifat koligatif larutan, baik itu di penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan juga penurunan titik beku, pertama kamu harus cek apakah itu termasuk elektrolit dan non-elektrolit. Kalau elektrolit, pikirkan faktor Van Hoff. Kalau non-elektrolit, ya tidak usah lah. Kira-kira begitu. Maka delta TF-nya sama dengan M dikali I, karena ini elektrolit. Atau bisa dituliskan, mudah-mudahan ingat molalitas. Dijabarkan molalitas itu adalah massa. M-nya, sorry, ini ada M-nya ya. Maka tidak perlu penjabaran, delta TF sama dengan M dikali KF, hanya faktor I-nya saja dijabarkan menjadi I plus N-1 dikali apa. Delta TF, ingat yang tadi rumusan yang pertama, TF0 titik beku pelarut murninya dikurangi titik beku larutannya. Sama dengan M dikali KF dikali 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah ini ada, yang belum ada N-nya, maka N-nya dicari. CH3COH sebagai larutan elektrolit, ini akan mengion menjadi ionnya adalah CH3COO- ditambah H+. Maka jumlah ion yang terbentuk dalam molekul ini adalah ini koefisiennya 1, ini adalah 1, maka N-nya adalah 2. Kalau begitu N-nya sudah dapat, dimasukkan saja. Maka TF0 untuk air 0 derajat Celcius dikurangi TF dari larutan adalah min 0,094 dari sana. Kemudian M-nya adalah 0,05 dari sini. Kemudian dikali KF-nya adalah 1,86 dari sini. Kemudian dikali faktor Van Hoff-nya adalah 1 plus 2 min 1 kali alfa 2-nya dari sini. Oke, kemudian ini dihitung. Ini 0,094 karena min dengan min plus dikali 0,05 dikali 1,86, yang ini 2 kurang 1 ya 1 kali alfa ya alfa, maka ini dikali 1 plus alfa. Maka 0,094 ini dikalikan sama dengan ini dikali 1 plus alfa. Ini distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Maka ini 0,094 sama dengan 0,093 ditambah 0,093 kali alfa. Ini pindahkan, pindah ruas. Berarti 0,094 pindah ruas menjadi min 0,093 sama dengan 0,093 kali alfa. Ini kurang ini sama dengan ini sama dengan 0,093 kali alfa. Maka alfa sama dengan pindahkan kali pindah menjadi bagi 0,001 dibagi 0,093. Maka kalau kamu hitung hasilnya adalah 0,01 nilai alfanya. Jadi tetap antara 0 sampai 1 nilainya 0,01. Nah, jadi derajat ionisasi atau alfa asam astat ini 0,05 molar ini adalah
0,01. Hati-hati, kadang ada yang menuliskan dalam persen. Maka ini kalau jadikan persen, berarti alfanya adalah 1%. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.